Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bayangkan ya Mas, dari Mekah ke Hunain itu hanya sekitar 30 kilo saja, 20 kilo lebih. Itu ditempuh perjalanan 4 hari. Perjalanan 4 hari. Ya, padahal seharusnya kan kalau 4 hari perjalanan Nabi itu sudah berapa kilo tadi? Sudah 200, tapi hanya 4 hari Ustaz. Kenapa? Mungkin di situ kurang semangat. Kenapa? Sudah 12.000 jumlahnya. 10.000 dari Mekah langsung. Ditambah orang 2.000 yang barusan masuk Islam di kota Mekah. Akibat penyerbuan ada 2.000, berarti 12. Santai semua para sahabat. Akhirnya memperlambat, dia bilang dekat, kita jumlah banyak. Pasukan mana yang bisa mengalahkan kita? Yang paling kuat saja ini Quraisy. Kita tidak ada perlawanan, ini 12.000 dekat jin. Apa yang terjadi? Kaum Hawazin dengan kaum Saqif itu duluan mengatur strategi di Hunain. Dia mengambil semua tempat-tempat strategis. Akhirnya apa? Kita datang, para sahabat datang terlambat menyerbu. Begitu dia masuk, dibabak lur dengan kelebihannya. Kaum Saqif ini adalah pemanah yang ulung. Woi, kau mau cara kacau para sahabat. Lebih 10.000 maskulin, 12.000. Berapa yang tinggal bersama dengan Nabi? Tinggal 12 orang. Dalam satu riwayat. Lari babak belur itu karena akibat santai pada sebuah persoalan. Sampai turun ayat itu, wa ajabatkum kasratukum, surat Taubah. Ya. Dan punya kelemahan kamu ketika kau mengandalkan jumlahmu dan kau bersantai pada sebuah persoalan, kau menganggap remeh persoalan. Itulah saya biasa Pak Mas sekalian, tolong jangan pernah bangga dengan jumlah. Jangan pernah bangga dengan jumlah karena amanat. Perang Hunain itu adalah amanah besar yang Allah ajarkan buat kita. Jangan pernah santai. Meskipun kita mengatakan gampang itu enggak. Memang sunnah mengajarkan kita tepat waktu, ya, mengajarkan kita sesuatu yang penuh perhitungan, ya. Akhirnya karena lalai datang terlambat, ya. Mohon yang terlambat datang istighfar, ya. Kira-kira gitu. Jangan tuh dekat jing. Saya lihat rata-rata mati yang datang cepat di sini bukan orang dekat. Saya lihat yang datang dari Maros, dari Goa, ya. Justru yang terlambat yang dekat. Ada kesalahan Muslim memandang sebuah salah. Kita belajar dari Hunain, itu kalah itu 12.000 Pak. Kalah 12.000. Tapi alhamdulillah Nabi berteriak dengan para sahabat. Yang masih tersisa itu yang ayat 12. Aina kuntum ya ashabi, di mana kalian wahai para sahabatku, min ahlil Baqarah, orang-orang yang pernah menikmati itu surah Al-Baqarah. Maksudnya sahabat pernah kan kajian Al-Baqarah itu tamat betul. Lebih 10 tahun itu dikaji Al-Baqarah itu. Maka mereka baru berdatangan satu persatu. Berdatangan. Mereka berdatangan. Mana yang ahlul Badar? Mana orang-orang yang pernah sedikit jumlahnya tapi menang di perang Badar? Panggilan Nabi dengan sahabat sekalian, panggilan jihad dan semangat.
bukan panggilan duniawi. Tidak ada panggilan Nabi SAW. Sini ada harta rampasan, sini ada dunia, sini ada keuntungan, sini enggak. Nabi tidak panggil itu masalah-masalah duniawi. Karena sekalian, siapa yang bergerak sesuatu dengan dunia, gerakannya dan motivasinya, selamat Anda kecewa. Dia tidak menolong kita. Karena itu saya berharap pada antum, kapan antum melihat sesuatu dalamnya ada dunia dan ada materi, bahwa antum melihat bergerak ke situ, Anda akan kecewa. Karena Nabi dan para sahabat pernah ditegur perkara itu. Ya. Ketika antum sudah cari ridha Allah, cari rahmat Allah, cari ampunan Allah, cari kasih sayang Allah, cari pertolongan Allah, antum akan kuat. 12.000 iwan, berarti ini menang. 12.000 kalah, tapi 12 orang menang. Karena menghargai sunnah, menghargai komando, menghargai aturan. 12 orang menang, 12 orang menang, mas. 12.000 hilang karena tidak memperhitungkan kondisi, bangga dengan jumlah. Karena itu penyakit hari ini banyak kaum muslimin itu adalah bangga dengan jumlahnya. Dan itu turun itu ayat menegur itu. Bal antum qasiran yauma izin. Pada hari itu kalian banyak, tetapi sangat lemah, seperti buih di lautan. Sedikit baru ditiup angin sudah terpencah. Tidak ada kekuatannya, tidak ada ruhnya. Dan ketahuilah sekalian, di perang Uhud sebelumnya itu sudah diperingati Nabi dengan para sahabat. Hampir Nabi terbunuh gara-gara masalah dunia dan masalah dunia. Itu saya ingatkan, seandainya tajidul iman ke depan maju, ada hartanya, ada dunianya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Ketika antum sudah bagus posisi, sudah banyak lahan, sudah banyak amal soleh, justru perbanyak istighfar. Karena ketika Fathul Makkah, maaf ya, ini bahagian daripada pengantar kita. Ketika turun idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna nasa fi dinillahi afwaja, apa penutupnya? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Banyak memuji, kau banyak memuji, kau banyak bertasbih, tapi ingat, wastaghfir, kau banyak minta ampun kepada Allah. Ya. Nah, bapak-bapak yang sudah sempurna dunia ekonominya banyak istighfar. Tunggu, kalau sudah sampai di puncak kehancuran. Bapak yang sudah sampai 40 tahun banyak istighfar, karena pelan-pelan akan mati dan pelan-pelan melemah. Yang puncak ekonomi, puncak usaha sudah bagus, tinggal perbanyak istighfar. Tidak ada puncak kecuali menurun. Nah, oleh karena itu Ramadan ini Pak, bulan pertempuran. Kita disuruh bertempur, paling tidak bertempur melawan hawa nafsu kita, bertempur melawan malas kita, bertempur melawan kebodohan, kezaliman kita, bertempur melawan egoisme untuk diri kita. Banyak yang asyik beribadah untuk dirinya yang dia pikirkan. Tidak peduli, ini hanya asyik sujud, tasbih, zikir, doa, salawat untuk dirinya. Tidak memikirkan orang, tidak memikirkan orang. Nah, maka saya terinspirasi ketika membaca surat Taubah itu. Ya, bisa coba kita tolong, coba kita tolong, bisa dibuka di situ. Surah 9 supaya Bapak ini tekad ini, dan sekaligus kapan Bapak tidak punya tekad, tidak punya semangat, kita belajar dari situ.
Perang Badar hanya 300 orang, 319 bisa kalahkan lebih 1000 orang. Kenapa? Ada himmah, ada semangat, ada gelora, ada niat. Coba di surah 9 ayat 24 dulu. Rupanya Allah bagus sekali itu menuntun kita ya. Ini sebelum perang Hunain, di bawahnya ini perang Hunain 25. Qul in kana aba'ukum, katakan jika sudah bapak-bapakmu itu ke atas, wa abna'ukum, anak-anakmu itu keturunan-keturunanmu ke bawah, jadi ke atas, ke bawah, wa ikhwanukum ke samping, wa azwajukum ini pasangan hidup, wa ashiratukum keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha dan perdagangan dan hartamu yang kau khawatirkan itu ya, yang kau sangat cinta, yang kau sayang betul, wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang perdagangan yang kau khawatirkan kerugiannya ya, wa masakin tardawnaha dan tempat tinggal yang kamu sangat sayang, ahabba ilaikum itu lebih kalian dahulukan, itu kalian lebih cintai daripada minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilillah. Coba sedikit, wa jihadin fi sabilillah, bisa naik sedikit. Wa jihadin fi sabilillah, dan berjihad. Jadi yang ke atas tadi bapakmu, anakmu, saudaramu, keluargamu, hartamu, tempat tinggalmu, perdaganganmu, rumahmu, 8 itu. Ini yang disebuti manusia di dunia. Ini yang manusia ini baku kejar-kejar ini, baku musuh-musuhan ini mengurus yang 8 itu. Kalau kamu lebih dahulukan itu, kamu lebih cinta itu yang 8 daripada Allah, Rasulnya, jihad. Fatarabbasu, tunggu mami, tunggu saja, tunggu hatta ya'ti Allahu bi amri, apa keputusan Allah kepada kalian. Jadi kita ini kadang-kadang Pak, kenapa tidak datang? Orang tuaku. Kenapa tidak datang? Anakku. Kenapa tidak datang? Keluargaku. Kenapa tidak datang? Pekerjaanku. Kenapa tidak datang? Ayo baru ku bongkar itu rumahnya. Sudah nak bongkar ya, baru ku cek-cek. Sudah nak cek-cek, ada dulu saya bersih-bersihkan. Kapan kita mau berjuang dalam agama ya? Kalau itu semua kita mau prioritaskan. Sementara hidup ini singkat. Kapan? Ini yang sering kita menjadi korban ini dalam. Baru turun ayat 25. Coba 25-nya. Laqad nasarakumullahu bi mawatin katsira wa yauma Hunain. Dan sungguh kami menolong kamu. Ya sungguh Allah telah menolong kalian bi mawatin, pada banyak tempat, di perang Badar, di perang Uhud dan perang-perang lain. Itu perang yang banyak rata-rata Nabi menang. Dan khusus wa yauma Hunain, dan di perang Hunain. Sebutkan sini Hunain khusus. Kapan, apa masalahnya di perang Hunain? Iz a'jabatkum kasratukum, dan ketika kamu bangga pada jumlahmu, kamu merasa enteng musuhmu, kamu merasa tidak, sepertinya kau sudah menang mutlak, tidak ada yang bisa kalah kamu. Jadi percaya diri Pak itu penting, tapi bangga pada diri itu yang dilarang. Percaya diri mutlak, tapi bangga pada diri itu yang dimaksud ayat ini.
Jangan bangga sekali pada jumlah, jangan. Apalagi dari perang Hunain ini ada 2.000 yang belum terbina. Ya, karena itu saya perangkan ini rencana kompleks kita ke depan. Tolong jangan ada ambil dari luar kalau tidak kita ACC. Jangan ambil dari luar. Kapan ada ACC, antum sendirian tangani, maka saya tidak bertanggung jawab. Ya, karena yang kita persiapkan ke depan adalah orang-orang yang bukan menyusup di dalam, yang nanti akan tidak mau diatur. Tidak mau diatur. Ini yang 2.000 sekarang lari. Begitu diserang satu panah, lari, ikuti lari semua itu yang 10.000. Itu bahaya nggak sekarang kalau ada orang menyusup. Satu orang itu bahaya. Karena itu pasukan inti itu penting kita jaga. Ya, pasukan inti mesti kita jaga. Nah itu kalau misalnya di perumahan nanti kita ada orang dari luar belum pernah tertarbiyah, mesti ditelusuri, jangan langsung dulu ACC, bikin akad, bikin perjanjian yang teguh. Ini bukan perumahan biasa, perumahan mau jihad, mau menggolkan Islam dalam lingkup yang berjamaah lebih besar. Kalau hanya sekedar mau tinggal di sini mau diatur, maaf, 1 miliar uang bapak saya tidak butuh. Saya mau butuh komitmen jihad. Mau sholat berjamaah, bangunkan keluarga. Mau dekat dengan Quran, siap. Mau korban apa yang kita miliki demi surga kita tebus, itu yang kita mau. Bukan karena nanti pindah di sana mau santai, enggak. Mau barisan kekuatan berjamaah. Nah ini rupanya di Hunain 2.000 itu pengacau. Kan baru sama masuk Islam, hanya selang 3 pekan. Ada satu suku yang menantang, kalau suku Quraisy yang dikalahkan belum pernah coba saya ya. Itu yang menyerang, menunggu Nabi SAW. Maka Nabi instruksikan cepat ambil tempat. Karena bilang dekat, jumlah kita sudah bertambah lagi. Oh kalah.